Ayo Gary, kita duduk yang rapi. Pengajian dimulai. Yes, SpongeBob. Dapat pahala sangat banyak, Squidward. Are you ready? Saatnya menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya semangat, salamnya kompak, bagus lagi dengarnya. Pasti tadi salamnya pahalanya banyak. Supaya pahalanya makin banyak, saya akan ulang satu kali lagi, boleh? Kira-kira kalau saya ulang yang laki-laki dengan perempuan semangat mana? Keras mana? Hadiahnya bakal dapat yang laki-laki atau perempuan? Oke, baik, Hasan. Yuk kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang laki-laki nilai salamnya, kompaknya, semangatnya 80. Yang perempuan luar biasa 73. Emang kalah semangat ya, gimana lagi. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat, mudirul ma'atul masajadah, jadah, asatidah, anak-anak yang saya cintai, wali murid yang saya muliakan, kabarnya baik? Sehat? Semangat? Sehat, semangat, anugerah dari Allah. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saat ini masih bisa menikmati manisnya iman dan beragama Islam. Padahal dulu Nabi Muhammad memperjuangkan dakwah Islam susah payah, woi, diserang, diancam orang-orang Quraisy, hingga waktu berjalan lebih dari 1500 tahun, hampir 9 tahun, sampailah di Indonesia dan kita sekarang menganut agama Islam. Alhamdulillah. Yuk kita ucapkan sholawat sebagai tanda kagum hormat cinta pada Nabi Muhammad bersama-sama. Sholatullah ala Qoha sholatullah ala Yasin. Kak Bimo, aku itu penasaran. Kenapa penasaran? Karena mau gak? Yang kering juga ada. Karena kata orang bulan Muharram itu bulan suci. Apakah benar? Iya. Loh, bukannya bulan suci itu Ramadan? Apakah benar Ramadan bulan suci? Ustaz, ternyata
Ramadan itu namanya bulan berkah. Sedang bulan suci dalam Islam, ingat-ingat ya, nanti jadi pertanyaan Kak Akrom dapat hadiah. Istimewa banget tuh satu paketnya. Dimatikan aja saya masuk angin. Ada bulan Muharram yang ada hijrahnya, ada bulan Rajab yang ada Isra Mi'rajnya, lalu bulan Dzulhijjah yang ada bulan hajinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah bulan suci. Apa makna bulan suci? Bulan untuk kita beribadah. Allah berikan pahala yang banyak. Kemudian bagi yang berdosa ditambah nilai dosanya. Na'udzubillahi min. Pengen banyak pahala apa banyak dosa? Pengen masuk surga apa neraka? Dipilih. Pengen sukses apa gagal? Mau pinter atau bodoh? Mau kaya atau miskin? Saya doakan di bulan Muharram semuanya tambah pinter, tambah soleh, tambah ilmu, tambah prestasi, tambah sehat, tambah saudara, tambah gendut. Ya nggak apa-apa, yang penting sehat. Tepuk anak soleh. Sampai mati. Alhamdulillah. Jadi di bulan suci itu saat kita dekat dengan Allah banyak beribadah kan Bimo? Iya. Lalu kalau banyak pahala kita dilipat gandakan. Iya. Kalau maksiat tambah-tambah nilai dosanya. Kau sudah diberi kesempatan di bulan suci ini. Aku paham. Kalau di bulan Muharram ada peristiwa apa saja? Loh, kalau Rebi ikut-ikutan ngaji ini gimana? Dengarkan. Tadi sudah tahu nama-nama bulan suci. Yang kedua sudah tahu artinya bulan suci. Sekarang yang ketiga, peristiwa apa saja yang ada di bulan suci Muharram, Kak Bimo? Dengarkan, anteng-antengan. Biasanya yang bisa menyebutkan nama-nama peristiwanya itu anak yang perempuan atau hanya anak laki-laki yang anteng saja. Peristiwa itu adalah Nabi Adam selamat diterima taubat, Nabi Nuh selamat dari banjir besar, Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, Nabi Yusuf selamat dari sumur tua. Wah, ceritanya seru-seru. Nabi Yunus selamat dari perut ikan, Nabi Musa selamat dari pengejaran. Nabi Isa selamat dari pembunuhan. Teng teng teng. Wow.
Nabi Muhammad selamat hijrah ke Madinah. Ono setan sing raine elek banget. Setan itu aslinya jelek, wajahnya saja seperti babi, punya tanduk, badannya kerdil, ya, bau lagi. Kira-kira setan iblis itu teman atau musuh? Kawan apa lawan? Ngajak jelek atau ngajak baik? Setan itu didengar atau ditinggalin? Setan itu ngajak ke surga apa neraka? Setan di godean ada enggak? Di Gamping, Demak Hijau, Terbulu, di sini. Setannya sekarang sedang duduk atau berdiri? Berdirinya depan atau di belakang? Katoke warna apa? Lambine kelambi apa? Nggo peci apa nggo kupluk? Tangannya pegang apaan? Pegang mic. Oh, awas gitu sih we. Emangnya kelihatan? Sedang berdiri di depan. Atau ireng, kelambi coklat, pakai topi, nyekel mic. Aku dong. Awas ya, yang laki-laki bilang aku setan untuk jadi orang kaya. Yang perempuan bilang aku setan, kalian sudah menusuk perasaanku. Awas nanti malam, ku datangi rumahmu, ku masuk kamarmu, aku berubah jadi pocong warna pink. Gambar LOL, celana Barbie. Unyu banget. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Anteng-antengan kembali. Setan itu berubah menjadi kakek-kakek tua, masuk ke dalam gedung di tengah kota Mekah. Gedungnya namanya Darun Nadwah. Di dalam Darun Nadwah itu berkumpul-kumpul orang-orang stres, orang-orang bingung, orang-orang pemarah, karena mereka hampir putus asa menghambat mengalahkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian pelit ya? Disebut nama Nabi Muhammad kok nggak bilang Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalian lupa ya? Kau bilang sholawat, Nabi Muhammad mendoakan kalian, Allah kasih pahala 10 pahala. Diulangi lagi. Orang-orang Quraisy bingung cara menghambat dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ismail, Kak Bimo, wassalam, wassalam. Emang itu jenazah. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Sit properly, anteng-antengan rapi kembali. Laki-laki ada 5 yang anteng, saya lihat berhak dapat hadiah. Perempuan ada 7 yang rapi, berhak dapat hadiah. Tinggal aku datangin aja, ya tetap rapi. Di gedung Darun Nadwah itu ada Abu Lahab, orangnya lahap banget, makannya banyak kali. Ada Abu Jahal, Abu Sofyan, Walid bin Mughirah, ada lagi tokoh-tokoh
Quraisy yang mereka bengis selama ini memfitnah, mengancam, bahkan membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita sudah melakukan banyak cara menghambat Nabi Muhammad agar mengajarkan ajaran Islamnya. Tapi kenyataannya sudah kita boikot Bani Hashim pula. Mereka tetap berhaja mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan sebagian mereka sudah hijrah ke kota Madinah, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Piye iki? Wah, aku nggak tahu ini caranya bagaimana agar Nabi Muhammad bisa kita tangkap dan kita bunuh atau kita hentikan dakwahnya. Tiba-tiba di tengah kebingungan itu muncullah kakek tua. Wahai orang-orang Quraisy yang istimewa, aku akan memberikan musuh pada kalian. Siapa kamu, Mbak? Tiba-tiba datang kok terus kasih usul. Kamu siapa? Kami ini pembesar Quraisy yang kaya raya, terpandang, terhormat. Orang biasa kau. Tidak penting siapa aku. Yang jelas dengarkan nasihatku buat kalian untuk mengalahkan Muhammad. Dengarkan. Coba ada salahnya kita mendengar nasihatnya. Kalian sangat hormat dan takut pada Bani Hashim. Kalau kau bunuh Muhammad, kalian takut bermahsa dengan Bani Hashim. Satu-satunya cara menghentikan Muhammad dengan membunuhnya. Caranya agar Bani Hashim gak menyerang kami. Kumpulkan jagoan-jagoan di semua suku kabilah kalian, baik Badui maupun penduduk Ummul Qura Mekah pendatang. Cari yang paling hebat, jumlah yang banyak dari berbagai suku itu akan membuat Bani Hashim mikir untuk melawan atau menuntut balas karena jumlahnya banyak. Wah, bener banget itu. Asik. Ayo kita kumpulkan preman-preman kita. Bagus, aku bahkan akan memberikan hadiah. Siapa saja di antara mereka yang bisa membunuh Muhammad akan kuberikan hadiah 100 onta merah. Wow, kalau gitu aku juga boleh ikut. Bolehlah. Akhirnya diumumkan bahwa siapa yang bisa bunuh Nabi Muhammad dari para jagoan-jagoan preman-preman Mekah dan sekitarnya 100 ekor unta. Ada yang tingginya 2 meter, kan gede-gede orangnya. Mungkin ada yang kepalanya gundul, ada yang hidungnya pesek, ada yang giginya ompong, ada yang perutnya tuang, ada yang pincang, ada yang badannya kekar, ada yang badannya penuh tato, yang depan SpongeBob, belakangnya Doraemon. Mereka siap-siap berebut membunuh Nabi Muhammad. Kemungkinan Muhammad malam ini berangkat ke Madinah. Dari orang-orang yang menjadi mata-mata mengatakan seperti itu. Cepat, kalian berangkat. Adik sejak tadi berdiri pukul-pukul temannya. Yang begini dapat hadiah enggak? Yang suka pukul-pukul teman dapat hadiah enggak? Duduk yang rapi ya, Bupati Sleman. Tepuk 1. Mas minggir aja supaya dia nggak ngeganggu. Tepuk 2. Tepuk 2. Antengan. Kalau aku yang menang membunuh Muhammad, akan ku beli semua harta kekayaan orang Mekah karena pasti jadi orang yang paling kaya. Bener kan? Ini loh. Aku juga akan kalah dengan kau. Akan kumuliakan keluargaku. Ku berikan apa saja yang mereka minta. Oke? Baik, kita berlomba. Ayo kita berangkat. Ada yang jago pedang. Teng teng teng. Wow. Pedang sakti.
Padahal bengkong turne yang copot lagi. Ada yang berlatih panah. Nancep bakul cilok. Kalau latihan sembrono ya, jangan sembrono. Ada yang menggunakan tombak, ada yang menggunakan garpu, ada yang menggunakan peniti. Sekali coblos badannya kempes. Ternyata mereka pemburu hadiah di malam itu. Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib sedang berbincang-bincang di rumah Nabi Muhammad yang rumahnya tak terlalu jauh dari Ka'bah. Siapa yang ingin ke Ka'bah, ke rumah ke tempat kelahiran Nabi Muhammad? Siapa yang ingin ke Madinah yang di situ ada rumahnya Nabi Muhammad? Siapa yang ingin ke Madinah di mana ada makamnya Nabi Muhammad? Siapa yang ingin ke Masjidil Aqsa, tempat Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? Saya doakan semuanya bisa naik haji. Saya doakan sekeluarga naik haji. Saya doakan bisa menghajikan ayah ibunya. Saya doakan keluarganya bahagia. Bapaknya rezekinya lancar. Sekolahnya berprestasi. Tambah saudara. Teman-teman yang nakal jadi baik lagi. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Wes, anteng-antengan kembali. Sudah saatnya kita berangkat. Ali tidurlah di kamar. Mungkin akan mengalihkan perhatian orang-orang Quraisy. Samina wa atona ya Rasul, saya akan dari kamarmu. Mustahil orang-orang Quraisy akan menyerangku karena mereka pasti takut dengan Bani Hashim keluarga kita. Tidurlah Ali bin Abi Thalib. Baik kakak. Ini sepupu Nabi yang kecil sudah tidur di tempat Nabi Muhammad. Bahaya mengancam. Di belakang rumah Nabi Muhammad, di depan samping kiri kanannya, di pohon-pohon sudah ada orang yang nangkring kayak monyet. Membawa panah, membawa pisau, hendak menikam Nabi Muhammad. Pokoknya aku yang akan bunuh Muhammad duluan. Aku panggil orang yang paling kaya. Ada yang nyungsep di pasir, ada yang nyender di pintu. Ustadz, siapa TBA-nya ya? Dibawa ke samping aja. Sepertinya tadi tanpa alasan sering mukul-mukul temannya. Ya, memang seeking of power dia. Gendong aja Ustadz. Sana, ya. Diruqyah dulu ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Anteng-antengan. Pokoknya aku yang akan bunuh Nabi Muhammad. Aku loh. Aku, Bisa harus aku. emang aku juga gak pengen hadiahnya boy. Ayo kita siap-siap. Tapi Allah turunkan kantuk. Yang tadinya manusia langsung berubah kayak kuda Nil. Yang tadinya manusia langsung ada yang berubah mirip buaya. Yang tadinya berjaga-jaga berubah jadi tukang geraji kayu. Yang tadinya manusia yang berjaga dengan mata melotot tiba-tiba menjadi petugas pengairan. Dari bibirnya turun air sungai mengalir gelasnya. Ngiler karena mereka kecapean menunggu Nabi Muhammad berjaga siang hingga malam. Nabi Muhammad mendapat ilham dari Allah untuk saatnya tengah malam keluar dari rumah.
ja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Wajah mereka yang sedang tidur disiram dengan air, dengan pasir, itu aja nggak bangun guys. Nabi Muhammad berjalan. Ya seakan kita semangati Nabi Muhammad keluar rumah menuju tempat perjalanan, singgah perjalanan menuju Madinah. Semua tepuk tangan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk tangannya kurang asik. Tepuk tangan sambil teriak. Iya. 1, 2, 3. Kamu ini karena senang kok pengen hadiah toh? Karena senang dan pengen hadiah kan? Oke, ulangi dulu. Semangat. 1, 2, 3. Ustazahnya gak usah gini-gini, kenapa sih? Kok malah pada dugem lu, naudzubillah min dzalik, iman sonor kamu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Wah, ambune. Kowe iki sengaja mangan jengkol campur duren. Kira-kira gitulah ocehan mereka ya, makanya kan daging kambing. Sudah pagi. Sudah pagi. Sudah pagi. Sudah pagi. Jangan-jangan. Hah? Jangan-jangan Muhammad sudah keluar. Bangun, bangun. Ih, tangi ora kae. Tangi. Bangun, bangun. Mereka bergegas kemudian mendekati pintu rumah Nabi, ditendang dengan sangat keras. Jempolnya nut. Kukuku tampak. Akhirnya mereka berebut masuk, desuk-desukan. Aduh, kepidak. Aduh. Akhirnya mereka masuk ruangan. Cari ruang tamu. Nggak ada. Di WC. Ranonoy. Dapur. Kosong. Gudang. Sudah nggak ada lagi. Kamar tidur, jangan-jangan masih tidur. Bertiga, mungkin. Pintu kamar tidur dibuka. Nah, selimut hijau masih menutupi sebuah badan. Ayo kita buka, kita rencah sama-sama. Ya, ternyata yang hendak mereka pukul, hendak mereka tusuk adalah anak kecil, anak pemberani yang imannya menyala-nyala, sangat percaya, namanya Ali bin Abi. Ada apa Om? Paman? Amu? Anggo? Ada apa nih? Hai, di mana Muhammad? Nggak tahu. Kowe yang ngapusi loh, kowe tai-tai mengko. Nggak tahu, cari sendiri. Oh, tak cubit nanti. Sebutkan di mana? Silakan cari sendiri. Bagaimana kalau kita bunuh sekali? Jangan. Kalau urusan dengan Muhammad, Bani Hasyim ada yang menentangnya. Lihat Abu Lahab Jahal, dia pamannya tapi menentang Muhammad. Kalau sampai Ali yang kecil tak tahu apa-apa, kita bunuh, ngamuk Bani Hasyim, kita akan dilibas semuanya tanpa sisa, bahkan diusir kota Mekah ini. Terus piye? Udah, tinggalkan saja. Ayo kita pergi, cari di mana Muhammad berada. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Nabi Muhammad. Cepat, aku duluan. Ojo aja ketinggalan. Ada yang ke selatan, ada yang ke barat, ada yang ke utara, ada yang ke timur. Ternyata di sebelah timur kampung Nabi Muhammad itu ada sebuah gunung. Gunung namanya Jabal Sur. Ada gua namanya Gua Tur. Nabi Muhammad bertinggal beberapa hari di dalamnya. Allah Akbar. Semoga sakit karena sengatan kita berbisa itu segera sembuh. Baik Nabi, baik.
Ternyata anak Abu Bakar sempat digigit di tengah binatang berbisa dalam gua tempat sembunyi tadi, sehingga badannya demam, keringatnya menetes, badannya panas. Baru tenang istirahat, orang-orang Quraisy datang. Di atas bukit itu ada gua loh. Mungkin nggak Muhammad di sana? Kalau mungkin nggak mungkin sih mungkin iya mungkin tidak. Terus gimana? Coba kita lihat. Kamu yang kecil tengok ke atas. Nggak usahlah capek. Kenapa? Lihat aja di sini. Ada apa? Pintu gua itu ada sarang laba-labanya. Spiderman kali. Lihat sarangnya tebal menutupi pintu. Kalau ada orang masuk kan koyak. Itu pasti laba-laba dengan sarang yang tua. Lihat juga tuh ada merpati sedang mengeram depan pintu gua. Pasti ada yang masuk, terbang dia. Kan binatang itu cepet takut kalau ada orang yang datang. Weh, anak mana? Anak darah, weh. Malah dikepleki koyo neng kolongan ya. Ternyata akhirnya ada yang lempar batu. Batu cukup besar dilempar ke dalam gua yang kecil itu. Batunya sampai di dekat kaki Nabi, kemudian Nggak ada suara, nggak ada reaksi, dia bergerak. akhirnya mereka pergi meninggalkan Gua Sur menuju arah yang lain, mencari, mengejar, berharap Nabi Muhammad dapat ditangkap agar dapat hadiah. Ya. Hari berikutnya terasa aman, Nabi Muhammad meneruskan perjalanan menuju Madinah. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Maaf ya, saya lihat kakak tuh yang jilbabnya warna kuning paling depan, yang tadi tangannya begini. Boleh maju ke depan ambil hadiahmu. Saya hitung sampai 7. Kalau nggak sampai sini dibatalkan. 1. Ini dari penampilannya cocok jadi rektor UGM. Ijazahnya asli. Ya, amin ya rabbal alamin. Silakan kembali. Nek sik ngene iki apike nggo lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Jaler nopo estri? Yang perempuan mau? Punya adik laki-laki? Punya kakak laki-laki? Ya sudah, perempuan bisa, laki-laki bisa, yang jelas anteng dulu, rapi kembali sambil makan konsumsi. Semakin jauh dari tapak-tapak suci, berjalan meninggalkan kota Makkah ke arah barat menuju Madinah. Tetapi ketahuan juga guys, bahaya. Ada seorang pemburu hadiah, preman yang menakutkan, jago berkelahi, namanya Suraqah. Melihat Nabi Muhammad dari puncak bukit. Itu pasti Muhammad, Abu Bakar, dan Abdullah bin Ibnu Uraikid. Abdullah bin Uraikid, si penunjuk jalan. Aku tahu cara pergerakan mereka. Muhammad akan kubunuh kau. Pedang diangkat, berkilau-kilau diterpa sinar matahari. Sallallahu ala Muhammad. Muhammad akan kupegang kepalamu, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam ancaman maut, seakan-akan ditunjukkan kekuatan oleh Suraqah. Tetapi
setiap dekat dengan Nabi Muhammad sejarak 1 tombak, ada yang aneh, kudanya itu nggak nyandung apa-apa loh. Tiba-tiba kudanya kayak terantuk menghalang, apakah batu atau kayu, padahal nggak kelihatan. Sehingga ketika pedang diangkat, wah, tiba-tiba seakan-akan kaki kuda terantuk batu atau kayu dan Muhammad, aku tiba, tolong please, help me please. Aduh, benjol aduh, mimisan barang piye. Suruh bodoh kenapa? Muhammad, tolong aku. Ditolong 1 kali. Kau ndak bunuh aku? Ora. Bener? Enggak lah. Mana berani aku. Terima kasih, tolong aku ya. Baik, selamat tinggal. Nabi Muhammad berjalan dengan onta Abdullah ibnu Uraikid membawa Muhammad dan Abu Bakar menuju Madinah. Suraqah, aduh, malu aku hendak bunuh Nabi Muhammad malah ditolong. Tadi itu nyandung apa tuh ya? Wah, kok tiba-tiba beruntung dia. 100 ekor unta untuk kepala Muhammad. Baiklah, ku kejar Muhammad, ku penggal kepalamu. Kembali sejarah tumbang. Tiba-tiba kaki kuda terantuk kembali. Kopro. Paun tuh neoga. Kira-kira paling asal begitu. Yaduh, kesleo. Dengkolku mumet. Perutku migren. Kok kebalik ya, nggak ada ya, mikir kepala ya. Aduh, Muhammad, kau nggak bunuh aku Suraqah? Tidak Muhammad, tenang. Aku gak bunuh kau, janji. Benar? Iya. Terulang sampai 3 kali, akhirnya Nabi Muhammad berkata pada Suraqah, 3 kali kau terlimpal. Engkau akan kenakan jubah Raja Kisra kelak jika Islam telah mengalahkan Persia. Apabila engkau mau menyingkirkan para pengejarmu dari jalur menuju Madinah ini. Baik Muhammad, aku nggak bisa main-main lagi. 3 kali guys, 3 kali brother sister, ini pasti keajaiban. Muhammad seakan dijaga oleh para malaikat. Baiklah, Nabi Muhammad terus berjalan. Setiap ada pemburu dari Mekah yang datang lewat jalur itu, mereka Suraqah mengatakan, "Ra lewat kene, minggir kono." Tenang. Nek ono kene aku sing mateni nyekel. Ya wis tak lain wae. Tuh dalan yo. Sampai akhirnya Nabi Muhammad di kota Mekah, di kota Madinah, tepatnya desa terluar namanya Quba. Sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab, Barok, Abad, Sa'ad, katanya Nabi Muhammad sudah dekat dengan Madinah. Kok belum kelihatan? Piye to iki? Ada yang duduk-duduk, ada yang jongkok sambil ngobrol, ada yang minum-minuman penghangat, mungkin kohwah, kopi, atau yang lainnya. Tiba-tiba mereka yang sedang duduk-duduk menunggu Nabi datang, yang di atas pohon kurma teriak, bengok kenceng banget, keras banget. Hei, lihat dari tengah gurun pasir, ada 3 orang menuju ke arah kita. Puluhan orang berdiri. Itu lo Kaira. Masya Allah, sudah sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Orang-orang yang hijrah duluan namanya Muhajirin, orang-orang Madinah namanya Ansor melihat Nabi Muhammad Rasulullah, kamu akhirnya sampai di kota Madinah Nabi. Lalu mereka berlari, berhambur menuju tengah gurun pasir. Sallallahu ala Muhammad Rasul, dengan berurai air mata dan dada yang penuh dengan cinta kerinduan. Nabi Muhammad akhirnya sampai Nabi. Mereka berlari ke arah Nabi Muhammad, berhamburan berebut mencium tangannya, memeluk badannya, mengecup pipinya, melihat dengan wajah penuh kerinduan.
Akhirnya mereka menjemput Nabi, dibawa menuju ke Madinah. Nabi bertahan di Kuba, mendirikan masjid yang namanya Kuba. Siapa yang ingin ke Masjid Kuba? Masjid pertamanya Nabi. Siapa yang ingin ke Masjid Qiblatain? Tempat berubahnya kiblat umat Islam dari Al-Aqsa ke Makkah. Siapa yang pengen ke Masjid Nabawi? Siapa yang pengen hijrah menuju kebaikan? Siapa yang pengen tambah soleh, tambah pahala, tambah nikmat? Harus berubah jika kita punya cita-cita tinggi memenangkan Islam sebagai Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah, kemudian hidup mengajarkan dakwah Islam hingga mendapatkan kemenangan dari musuh-musuhnya. Yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, takbir. Yang ingin Islam jaya, takbir. Yang ingin hajikan orang tua, takbir. Yang ingin tercapai cita-citanya, takbir. Letakkan tangan di dada. Kita ikrar semangat hijrah ini, bertambah kebaikan, tambah kemuliaan, tambah kesolehan kita. Letakkan tangan di dada, siap-siap. Ini apa sih Ustaz? Kok kayaknya istimewa banget? Waduh, coklat isinya aja dalamnya berapa ini? 15 plus 10 ya? 40 biji. 4 biji? Untuk satu orang? 40 biji. Yang berdiri kasih enggak? Duduk Suneo, silakan duduk. Tirukan suara dan gerakan saya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus surga. Hijrah dari nakal menuju soleh. Aku anti malas. Aku anti bully. Aku anti ngeyel. Aku anti baper. Aku anti rusuh. Takbir. Takbir. Ternyata yang dapat paling depan, paling semangat, dan ada yang semangat lagi. Ulangi lagi. Aku harus hijrah. Aku harus juara. Aku harus mulia. Aku harus surga. Saya doakan semuanya masuk surga. Saya doakan keluarga masuk surga. Saya doakan ayah ibunya tambah soleh-solehah. Sekolahnya makin maju. Masjidnya makin makmur. TPA-nya makin banyak. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.